Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Firza Nisa Dewi, NPM 1705160182 dari kelas 7A Manajemen Malam, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi, yaitu materi analisis kebangkrutan dengan metode Almond Score. Sebelum memulai untuk membahas sedikit materi tersebut, ada baiknya pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa mampu menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik. Dan tak lupa pula, salawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah membawa kita semua dari zaman yang sangat gelap gulita hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja saya mulai menjelaskan mengenai materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Analisis kebangkrutan. Sebenarnya ada beberapa metode yang mempelajari mengenai analisis kebangkrutan, tetapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode Almond Score. Sebelum membahas mengenai analisis kebangkrutan dengan metode Almond Score, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui sebenarnya tujuan perusahaan itu apa, kenapa sampai ada yang namanya kebangkrutan. Nah, tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun, sebagian besar tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal, sehingga perusahaan mampu untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan dituntut memiliki kemampuan pengelolaan yang baik, agar perusahaan dapat maju dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan dapat bersaing secara kompetitif. Persaingan bisnis yang terjadi antar perusahaan seiring dengan perkembangan perekonomian menuntut perusahaan untuk mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan usaha agar perusahaan dapat terus bertahan dan bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Untuk melaporkan kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, perusahaan menyusun laporan keuangan untuk menilai kemampuan dalam mendapatkan laba ataupun rugi. Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan juga yang lengkap dapat memberitahu kondisi perusahaan dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Jika dalam suatu laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek, maka perusahaan mulai masuk ke dalam kondisi finansial distress atau kesulitan keuangan. Jika kondisi finansial distress tersebut tidak cepat diatasi oleh pihak perusahaan, maka dapat mengakibatkan kebangkrutan. Lalu, apakah financial distress itu? Menurut Darsono dan Ansari, financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Financial distress dapat dimulai dari kesulitan membayar kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo sebagai indikasi financial distress paling ringan, sampai ke pernyataan kebangkrutan yang merupakan kondisi financial distress yang paling berat. Sedangkan menurut Wahyu Jati, finansial distress ini di mana kondisinya yang dapat terjadi jika perusahaan mengalami net income negatif selama 3 tahun dan selama lebih dari 1 tahun dan tidak melakukan pembayaran dividen. Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan peringatan finansial distress, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba atau laba yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai misi atau tujuan perusahaan. Dengan adanya kebangkrutan, sangat banyak metode kebangkrutan yang muncul untuk mengantisipasi atau mencegah bahkan untuk memperbaiki kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan pada saat kondisi finansial distress. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis rasio.
Analisis laporan keuangan hanya menekankan pada satu aspek keuangan saja. Hal tersebut menjadikan kelemahan dari analisis laporan keuangan. Maka dari itu memerlukan suatu alat analisis untuk menggabungkan berbagai aspek keuangan tersebut. Alat tersebut merupakan analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan terbuka atau go public. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan adalah analisis kebangkrutan metode Alman-Z-Score. Metode Alman-Z-Score adalah suatu alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminant. Z-Score pertama kali ini diperkenalkan oleh Edward Alman pada pertengahan tahun 1968 di New York City, yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Edward Alman melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan kinerja keuangan yang sehat. Dalam penelitian tersebut, ia menemukan 5 rasio yang dapat dipadukan dalam suatu rumusan matematis yang akurat dalam meramalkan potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan dari metode tersebut, maka harus menghitung terlebih dahulu 5 jenis rasio. Rasio yang digunakan dari metode Alman-Z-Score adalah modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, nilai pasar modal terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Kebangkrutan. Pengertian kebangkrutan ini sendiri adalah di mana merupakan kondisi yang dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kebangkrutan mengacu pada posisi kekayaan bersih dari suatu perusahaan atau putusan pengadilan yang mengarah dan memutuskan apakah perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau direorganisasi. Sedangkan menurut Harmanto yang dikutip oleh Yuniarti dan Onsko, kebangkrutan dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Menurut Munawir yang dikutip oleh Juliana 2012 secara garis besar, penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal, baik yang bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat umum. Sedangkan menurut Brigham dan Gopensky dalam Fahrudin, kebangkrutan terdiri dari beberapa jenis, yaitu economic failure, business failure, technical insolvency, dan legal bankruptcy. Menurut Lesmana dan Surjanto, sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan secara signifikan terhadap penjualan dan pendapatan. Yang kedua adalah laba atau arus kas dari operasional mengalami penurunan. Yang ketiga itu penurunan total aktiva. Yang keempat, terjadi penurunan secara signifikan terhadap close price. Yang kelima, kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan resiko yang tinggi. Yang keenam yaitu terjadinya pemotongan dividen yang besar. Dan yang ketujuh yaitu young company. Metode dan teknik analisis. Metode dan teknik analisis ialah instrumen analisis yang berfungsi untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos keuangan yang ada di dalam laporan dari keuangan agar dapat mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Lalu apa itu metode analisis Alman-Z-Score? Metode analisis Alman-Z-Score ini merupakan formula yang berfungsi untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan sebagai alat diagnostik yang kuat dalam meramalkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Alman pada awalnya memasukkan 22 rasio keuangan ke dalam model penelitiannya.
Namun, kemudian Alman memfokuskannya pada 5 kategori yang mewakili 4 rasio. Berikut adalah rumus dari model Alman-Giscard. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Keterangannya itu dimana Z indeks kebangkrutan, X1 modal kerja dibagi total aktiva, X2 laba ditahan per total aktiva, X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva, X4 itu ialah nilai pasar saham biasa dan saham preferred per nilai buku total hutang, yang X5 itu penjualan per total aktiva. Perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu perusahaan yang tidak bangkrut, perusahaan yang termasuk rawan, dan perusahaan yang berpotensi bangkrut. Nah, penggolongan ini juga berdasarkan nilai Z yang merupakan indeks keseluruhan dari fungsi multiple discriminant analysis dengan kriteria penilaian tugas sebagai berikut. Yang pertama itu Z-score jika lebih dari 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat sehingga dapat dikategorikan dalam perusahaan tidak bangkrut. Yang kedua itu penggolongannya yaitu 1,81 kurang dari Z-score kurang dari 2,99 berada di daerah rawan di mana perusahaan tersebut tidak dapat ditentukan apakah termasuk perusahaan yang bangkrut ataupun tidak bangkrut. Yang ketiga itu Z-score kurang dari 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan berisiko bangkrut. Dari penjelasan singkat saya mengenai analisis kebangkrutan dengan metode Alman-Giscard ini, maka dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan peringatan financial distress, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba atau laba yang terus menurun dari tahun ke tahun. Ataupun dengan kata lain, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai misi atau tujuan perusahaan. Dengan adanya kebangkrutan ini, sangat banyak metode kebangkrutan yang muncul untuk mengantisipasi ataupun mencegah bahkan memperbaiki kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan pada saat kondisi finansial distress. Sekian penjelasan singkat saya mengenai analisis kebangkrutan dengan metode Alman-Giscard. Semoga para pendengar bisa memahaminya dan memakluminya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya juga minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.